baru 3 minggu MOU untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dengan Iran itu dilakukan. Tapi kita lihat agresi sudah kembali dilakukan oleh Amerika Serikat di tengah prosesi pemakaman dari Ayatollah Ali Khamenei. Apa sebetulnya pesan yang disampaikan oleh Amerika? Pertama, kalau kita bicara MOU, saya punya latar belakang hukum ya. Harusnya kan itu sesuatu yang disepakati, harus dihormati oleh para pihak yang membuat MOU. Tapi menjadi masalah ketika MOU itu sudah ditandatangani, ternyata ketika Trump kembali, justru dia dapat kritikan. Tidak hanya dari para politisinya, tapi juga rakyatnya. Bahwa apa yang ada di dalam MOU itu banyak alahnya lah, kira-kira seperti itu. Nah, sementara Iran merasa di atas angin dan kemudian menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak ada di dalam MOU secara jelas. Yang Trump komplain itu adalah jelas di dalam MOU itu diatur mengenai masalah penghapusan senjata nuklir yang akan dibahas. Tapi dari pihak Iran nggak ada cerita seperti itu. Meskipun kalau kita bicara nuklir, Trump itu mengatakan untuk senjata memang tidak boleh, uranium tidak boleh diperkaya. Tapi tadinya Trump bilang bahwa untuk tujuan damai itu tidak boleh selama 20 tahun ke depan. Tapi belakangan beliau mengatakan semua negara NPT boleh kok, kira-kira seperti itu. Tapi rakyat Amerika bilang, apa bedanya pada waktu sebelum MOU, sebelum perang bahkan dengan setelah adanya perang ini, ada MOU ini. Kayaknya nggak ada bedanya. Selat Hormuz juga nggak bisa dikuasai oleh Amerika Serikat. Bahkan Iran sekarang minta supaya dana yang di-freeze itu bisa dicairkan, bahkan minta untuk dikasih kompensasi 300 juta miliar dolar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam konteks seperti ini, saya melihat Trump itu sebenarnya merasa bahwa kalau saya teruskan, ini nggak akan kemana-mana. Ya. Dan saya akan mendapat cemoohan. Nah, yang dihadapi adalah midterm election. Nah, dia tentu tidak ingin bahwa dia gagal di midterm election, karena itu artinya kalau Partai Demokrat yang masuk, itu akan mempermudah dia untuk di-impeach.